Halo kawan Rehan, apa kabar? Kali ini saya tidak akan membahas tentang kucing, banjir, figurin maupun nyanyi. Yang saya akan bahas siang ini adalah tentang pembelajaran khususnya mengenai soal buku. Oke, kita kan tahu bahwa sekarang ini masa pandemi. Kita mau nggak mau sering belajar di rumah secara online maupun pembelajaran mandiri. Nah, untuk itu kita harus tahu gimana sih kita menyikapi media belajar yaitu berupa buku supaya belajar kita bisa makin maju. Oke, yang pertama, kita harus tahu mengapa buku itu penting. Jadi buku itu kalau misalnya yang udah mengerti ya, itu tuh sumber segala ilmu. Banyak orang mengkoleksi buku dan dia membacanya, memahaminya dan dia akhirnya semakin pintar. Tapi ada juga orang yang masih malas membaca, hanya ingin yang melalui visual bergerak misalnya video dan segala macam. Itu pun sebenarnya bagus, cuma kalau bisa digabung, dikombinasikan itu akan bagus untuk media pembelajaran kita. Oke, sekarang kita akan coba membahas buku pertama yang harus kita lakukan dalam menyikapi buku sebagai media pembelajaran adalah satu, kita harus mau mengambil buku sumber dari manapun. Pertama, apakah buku itu adalah buku dalam negeri lokal ataupun buku luar negeri. Contohnya adalah seperti ini. Ya, di sini saya punya buku Pintar Percakapan Bahasa Inggris. Dia penerbit Bintang Indonesia Jakarta dan karangan Budiono. Bukan Budiono ya, tapi ini bapak-bapak namanya Budiono ya. Oke, di sini adalah dari judulnya kita tahu Pintar Percakapan Bahasa Inggris. Pastinya ini adalah bahasa Indonesia. Saya nggak akan bahas isinya dulu, mungkin besok-besok. Tapi saya ingin mengkomparnya dengan, oh iya, ini buku lokal, nggak apa-apa kita buat belajar. Ada juga kita punya mungkin buku yang asli luar negeri. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah buku ibaratnya primbon banget buat para mahasiswa atau pelajar-pelajar tinggi yang mempelajari bahasa Inggris ya. Understanding and Using English Grammar. Ini ciptaan British Comfort Azar, terbitan dari Prentice Hall Regents, New Jersey, USA. Oke, ini adalah buku dari luar negeri, terbitan luar negeri. Nah, sama bagusnya, combine saja buku lokal dan buku luar negeri, compare isinya ya. Belum tentu yang satu lebih bagus dari yang lain, belum tentu yang lain lebih jelek dari yang satunya lagi. Oke, itu pertama ya, antara buku lokal dan buku luar negeri ya. Nah, sekarang berikutnya yang mau saya bahas adalah tentang buku lama dan buku baru. Oke, saya punya buku lokal, baru, modern, dan ini paling baru terbitan tahun ini, tahun lalu kali. Sebentar saya lihat dulu. Oke, mana terbitannya? Oh iya, 2 tahun yang lalu, tahun 2018, cetakan 2018 ya. Artinya ini masih tergolong baru ya. Dan ini buku lokal, judulnya sih bahasa Inggris ya, Mastering English Fast and Easy Daily Conversation ya. Ada tulisan Indonesianya sih, cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan umum ya. Ini adalah buku lokal dan ini buku baru ya. Dia terbitan Huta Media, Huta Publisher, dan dikarang oleh Nisfatin NH. Oke, ini buku baru. Ada juga tetap enak buat belajar. Nih, contohnya buku lama nih. English, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Students Books for DSLTP kelas 2 BP PN Balai Pustaka. Terbitan Balai Pustaka, yang anak-anak zaman sekarang mungkin nanya Balai Pustaka itu tahun berapa? Tahun berapa kita lihat? Tahun 80, bro. Gila. 80 berapa tahun ya? 40 tahun. Udah 40 tahun buku. Ya, ini buku udah 40 tahun tapi masih enak buat belajar. Ya, jadi artinya adalah mau seberapa tahun buku itu kalau emang masih relevan buat melatih kita, ya ayo. Aku punya buku yang lebih lama lagi, tahun 1900 awal-awal gitu, kapan-kapan kita bahas juga ya. Nah, kita lihat masih relevan tuh apa, artinya bacaannya tuh masih enak buat melatih kita. Dan kita jangan beralasan buku lama, ya ya udah buku lama, emang kenapa? Kalau emang buku lama, lu buktiin dong lu bisa baca buku lama ini dengan baik. Oke, contohin ya yang singkat-singkat.
Bentar ya bro, mata gua agak sempet. Oke, text 2. Before school, Ali and Ani got up at 6 o'clock this morning. They had a bath and got dressed. After that, they went into the dining room and ate their breakfast. After breakfast, Ali said to Ani, "Come on, Ani, let's get our bags and go to school." "All right," answered Ani. They got their bags. Then they said goodbye to their mother and went to school. School begins at 7:30. Nah itu, maksud gue tuh bacaannya masih enak, ya. Masih relevan sama zaman sekarang. Orang kan juga masih sekolah, masih punya ibu, entah dari tahun kapan. Nah ini kalau saya terbitan buku baru, kita coba lihat nih ada apa namanya, dialog-dialog, contoh-contoh dan segala macam. Terus ada situasinya juga, situasinya sih enak buat dibaca-baca. Ya keseluruhan sih enak lah. Bentar dulu. Ya, oke, ini misalnya ya. First illustration. Today Dennis comes early to the campus. While he is heading to his class, he meets Mr. Andreas. He is an English literature lecturer in that campus. Nah, jadi tetap kan mau zaman dulu, zaman sekarang tetap ada school, masih ada campus dan segala macam. Jadi pakai aja buku lama, buku baru, it's fine, nggak masalah. Ya, oke. Nah sekarang gue pingin ngasih tahu yang berikutnya ini adalah jangan mempermasalahkan apakah itu buku buat SMP, apakah buku buat SMA. Ya, bisa lihat ya judulnya ya. Ntar kalau misalnya nggak tahu tanya aja di kolom komen. Atau buku buat umum, ini luar negeri sih, language to go, Longman ya. Jadi nggak masalah buku SMP. Mungkin ada pembelajar yang udah mahasiswa atau umum ngomong, aduh kok pakai buku SMP sih belajarnya. Ya udah, kalau emang lu merasa bisa, ya lu buktiin lu bisa baca teks buku SMP dan ngerjainnya dengan perfect sempurna, nggak ada yang salah. Itu jadi resiko lu sendiri jadinya kalau misalnya ngomong yang rendahin, ngeremehin kayak begitu. Yang bagus adalah yaudah buku SMP, yuk kita pelajarin secara cepat, nanti kita langsung meningkat ke SMA, langsung meningkat ke yang umum, langsung meningkat general conversation, dialogue, writing, etc. Pakai semua buku buat nambah ilmu lu. Contohnya seperti ini ya. Ini SMP nih, kelas 3. Kita lihat, walaupun SMP juga nggak ringan-ringan amat bacaannya, ada yang susah. Bentar. Oke, misalnya ya. A theater is a place where people entertain the audience. The people who perform, called actors and actresses, act in a place on the streets. A stage can be a raised platform or it can be part of the floor in a room, either in the center of the room or against the wall. The audience is very important part of a theater because it is for the audience that actor and actresses act and the playwright writes. Without an audience, they are only rehearsing or practicing. Nah itu juga bacanya nggak ringan-ringan amat. Lu bisa nggak ngucapin baca terus ngerjain pilihan ganda dengan benar semua? Belum tentu. Kecuali kalau udah bisa, oh boleh lah ngeremehin. Tapi kalau nggak udah, kalau belum bisa, ya udah mau SMP, SD, TK, SMA, umum, bapak-bapak, emak-emak, buku buat mereka lu embat aja semua. Buku lama, buku baru, buku lokal, buku luar negeri. Pakai buat belajar. Biar lu tambah pintar. Karena apa? Karena lu sumbernya kaya. Kalau semakin lu makin merendah dan lu belajar di banyak sumber, lu bisa belajar itu dengan cepat, ilmu makin banyak. Dan jangan pernah merasa pintar. Kalau lu udah pintar ya udah lu start aja. Tapi kalau misalnya lu makin, aduh gue goblok nih, gue harus belajar lagi nih, ya udah lu belajar terus, lu makin pintar, makin keren. Ya kayak gue anggap gue goblok, jadi gue belajar terus dari manapun, ya dari buku, dari YouTube dan segala macam. Ya, jadi itulah ya awal video tentang pembelajaran tentang buku. Jadi kita harus tetap semangat belajar, kita harus belajar terus ya. Dan untuk berikutnya mungkin aku akan bahas tentang bagaimana dapetin buku atau belajar dengan buku-buku yang murahnya kebangetan. Taunya maksudnya kebangetan gini, harganya cuma 5.000. Gue belum pesan, tapi kalau udah pesan nanti gue bahas. Ya ada yang 5.000, di bawah 10.000, nanti di bawah 50.000 nanti aku akan bahas banyak buku-buku itu. Terus ada juga buku tua yang tadi gue bilang tahun 1900-an awal gitu, gue akan bahas juga ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu, nantikan gue di video-video berikutnya ya. Terima kasih kawan Rehan udah mendengarkan ya. See you again at the next video. Thank you.